Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua yang kami hormati, Bapak Peter dan Ibu Rahayu serta rekan semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai database perpustakaan. Perkenalkan, saya Syarul Ramadan berserta rekan-rekan saya yaitu Saya Muhammad Syauki Rasya. Saya Novel Dinta Nurfalat. Saya Muhammad Fahri Putra Pratama. Saya Isika Natania Putri. Saya Debbie Ayu Putri. Saya Revanda Olivia. Saya Rifaida. Oke. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Selanjutnya mari kita mulai presentasi ini. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan yang pertama. Silakan Nova. Selanjutnya di sini kami ada latar belakang kami. Perpustakaan merupakan salah satu institusi yang berperan tinggi dalam menyediakan sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengelolaan perpustakaan secara manual menggunakan buku catatan atau kartu katalog sudah tidak efisien lagi. Permasalahan seperti pencarian buku yang lambat, kesulitan dalam mengelola peminjaman dan pengembalian, serta pelaporan yang tidak terkomputerisasi menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem database perpustakaan yang dapat menyimpan, mengelola, dan memproses data secara digital dan meningkatkan efisiensi pelayanan dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya ada tujuan. Berikut adalah beberapa tujuan sistem database perpustakaan yang dapat membantu mengoptimalkan manajemen perpustakaan. Yang pertama, mengelola data buku dan koleksi perpustakaan secara efisien. Yang kedua, mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga, ada mengelola data anggota perpustakaan. Yang keempat, mengelola denda dan pelaporan. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dan keamanan data. Selanjutnya ada ERD. ERD atau Entity Relation Diagram adalah sebuah model diagram yang digunakan dalam perancangan database untuk menggambar struktur data dan hubungan antar entitas dalam satu sistem. ERD membantu dalam memvisualisasikan bagaimana data disimpan, diorganisasikan, dan saling terhubung dalam basis data. Di sini ada ERD. Yang pertama ada table admin. Table admin memiliki beberapa isi. Yang pertama ada ID admin, username, password, dan yang kedua ada detail pinjam. Detail pinjam ada ID pinjam, denda, ID buku, tanggal pengembalian, status buku, dan selanjutnya ada tabel buku. Tabel buku juga memiliki ID buku, judul buku, penerbit, tahun terbit, pengarang, ID katalog, terus ke bawah ada katalog buku yang ada di sini nama katalog sama ID anggota. Selanjutnya ada peminjaman ada jumlah buku, status, tanggal kembali, tanggal pinjam, ID anggota, dan ID pinjam. Selanjutnya ada tabel anggota. Yang pertama ada nama, ID anggota, nomor telepon, alamat, email, password. Dan relasinya detail pinjam ke tabel buku, relasinya one to many, dan tabel buku ke katalog buku one to many juga. Terus ada peminjaman ke detail pinjam one to many.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk create database, di sini kita membuat database dengan create tabel DB perpustakaan. Next. Di sini pada saat sudah membuat database dengan nama DB perpustakaan, kita create table admin, di mana isinya itu ada ID admin dengan tipe data integer, not null. Not null itu berfungsi untuk batasan yang memastikan bahwa sebuah kolom dalam tabel tidak boleh kosong. Dan auto increment yang berfungsi sebagai nilai yang akan bertambah otomatis setiap ada data baru. Dan di sini ada username, yaitu dengan tipe data varchar di mana teks tidak boleh lebih dari 25. Dan ada password dengan varchar dengan ukuran 35, di mana di sini diartikan bahwa teks tidak boleh lebih dari 35. Dan primary key-nya atau kode uniknya ada ID admin. Di sini ada create tabel anggota, di mana anggotanya dengan tipe data integer seperti tadi not null dan auto increment, dan nama dengan varchar 48, nomor telepon dengan varchar 15, alamat dengan varchar 50, email dengan varchar 35, password dengan varchar 30, dan primary key-nya yaitu adalah ID anggota. Kemudian untuk create tabel buku, di sini ada ID buku dengan integer 5, noto dan menggunakan auto increment, ada ID katalog dengan integer, judul buku dengan varchar 50, pengarang dengan varchar 35, tahun terbit yaitu menggunakan tipe data date, sama seperti tadi juga not null dan penerbit dengan varchar 50, not null juga, dan primary key-nya itu adalah ID buku. Selanjutnya ada create tabel katalog buku. Ini digunakan untuk menyimpan informasi buku di perpustakaan yang berisi ID katalog dengan integer 5, nama katalog, primary key dengan ID katalog. Next. Selanjutnya ada create table peminjaman yang digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman buku yang berisi ID pinjam dengan integer 5, ID anggota dengan integer 5, tanggal pinjam, data dengan date not null, tanggal kembali, status enum, jumlah buku, integer 2, dan primary key. Next. Selanjutnya ada create table detail pinjam yang dimana untuk menyimpan detail buku yang dipinjam dalam transaksi yang berisi ID pinjam dengan integer 5, ID buku integer 5, tanggal pengembalian, date null, denda double not null, status buku enum kembali atau belum dikembalikan. Selanjutnya ada show table. Ini menampilkan sebuah data-data atau sebuah tabel yang sudah dibuat datanya pada sebelumnya, yaitu ada admin, anggota, buku, detail pinjam, katalog buku, dan peminjaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya DS admin yang menampilkan seluruh tabel admin. Tabel ini memiliki 3 kolom, yaitu ID admin. Kolom ini menggunakan tipe data integer, panjangnya 5. Not null berarti kolom ini tidak boleh kosong. Jadi di sini menunjukkan bahwa ini adalah primary key, yang berarti setiap nilai di kolom ini unik dan mengidentifikasikan setiap administrator. Auto increment memastikan bahwa ID ini akan bertambah secara otomatis setiap kali ada admin baru ditambahkan. Username tipe varchar panjangnya 25 dan juga not null, ini untuk menyimpan nama pengguna yang digunakan untuk login. Password tipenya varchar panjang 35 dan juga not null, ini untuk menyimpan kata sandi pengguna.
Tabel katalog buku. Tabel ini memiliki dua kolom, yaitu ID katalog, sama seperti ID admin. Ini adalah integer, panjang datanya 5, not null, primary key, dan auto increment. Ini adalah pengenal unik untuk setiap kategori katalog. Nama katalog tipenya varchar, panjang 45, dan not null ini menyimpan nama untuk deskripsi dari kategori katalog tersebut seperti fiksi, ilmiah, dan lain-lain. Next. Terakhir ada struktur tabel buku. Tabel ini memiliki beberapa kolom penting, yaitu ada ID buku, satu permanent dan auto increment. ID katalog tipenya integer, panjangnya 5, dan not null ini adalah foreign key untuk menggunakan tabel buku. Ini dengan tabel katalog buku menunjukkan buku ini termasuk dalam katalog yang mana. Judul buku tipenya varchar, panjang 50, dan not null untuk menyimpan judul buku. Pengarang untuk menyimpan nama pengarang buku. Tahun terbit dia tipenya date. Namun meskipun tahun terbit tipenya date ini menunjukkan bahwa ini bisa menyimpan tanggal lengkap, yaitu years, month, and day, bukan hanya tahun. Penerbit untuk menyimpan nama penerbit. Oke, selanjutnya tabel anggota. Di sini menyimpan data anggota seperti ID anggota, nama, nomor telepon, email, dan password. Ini semua harus diisi. Lanjut. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Di sini mencatat peminjaman buku dengan ID pinjam, ID anggota, tanggal pinjam dan kembali, dan status belum selesai atau selesai. Next. Oke, untuk tabel detail pinjam di sini merinci tiap buku yang dipinjam seperti ID pinjam, ID buku, kondisi kembali, denda, dan keterangan belum kembali atau sudah kembali tergantung status pengembalian. Selanjutnya ada record admin. Bagian ini menunjukkan proses input data admin ke table admin menggunakan perintah insert into. Selanjutnya menggunakan perintah select all from admin untuk melihat data yang sudah dimasukkan. Next. Selanjutnya ada record katalog buku. Di bagian ini menambahkan data kategori buku ke tabel katalog buku dengan perintah insert into. Ada 8 kategori yang dimasukkan. Setelah itu gunakan select all from katalog buku untuk melihat seluruh data yang telah dimasukkan. Lanjut. Selanjutnya ada record buku. Di bagian ini memasukkan data buku ke tabel buku menggunakan perintah insert into. Setiap buku dimasukkan lengkap dengan ID katalog, judul, pengarang, tahun terbit, dan penerbit. Setelah itu gunakan select all from buku untuk menampilkan semua data yang sudah dimasukkan. Selanjutnya itu ada record anggota. Slide sebelumnya, Pak. Nah, selanjutnya itu ada record anggota. Di sini untuk memasukkan record anggota itu insert into anggota dengan nama, nomor telepon, alamat, email, password. Berikut ada 10 record. Selanjutnya itu ada select anggota. Ini perintahnya itu select bintang from anggota, menampilkan isi dari record anggota. Next. Update anggota. Update anggota ini merupakan perintahnya itu set alamat. Kita menambahkan daerahnya. Selanjutnya ada email. Emailnya itu sanjayaniu@gmail.com dengan where ID anggota itu 3. Dan selanjutnya itu select from anggota setelah diupdate itu dengan memasukkan perintah select bintang from anggota. Next. Delete anggota. Delete from anggota ini merupakan dengan perintah delete from anggota where ID-nya itu 7. Selanjutnya select from anggota setelah diupdate itu kita masukkan perintah select bintang from anggota. Next. Oke, pada slide ini kita
kita akan membahas bagaimana cara mengubah struktur table di database menggunakan perintah alter table. Di sini kita akan menggunakan perintah alter table anggota. Untuk mengubah nama kolom notel menjadi telepon, namun tetap menggunakan tipe data yang sama, yaitu varchar dengan panjang 15. Hasil dari perintah ini menunjukkan bahwa perintah berhasil dijalankan tanpa mempengaruhi data yang ada, tidak ada baris yang terpengaruh, dan tidak ada peringatan atau duplikasi. Dan di bawahnya ada dex anggota. Setelah di alter table anggota, setelah dilakukan perubahan struktur table, kita bisa melihat hasilnya dengan perintah dex anggota. Terlihat di bawah, nama kolom no_tel sudah berubah menjadi telepon. Ini membuktikan bahwa perintah alter table berhasil mengubah struktur table sesuai kebutuhan. Kolom-kolom lainnya seperti ID anggota, nama, alamat, email, dan paspor tetap sama dan tidak terpengaruh oleh perubahan tersebut. Next. Selanjutnya kesimpulan, perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan perpustakaan. Sistem database perpustakaan tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan sistem manual, tetapi juga membawa berbagai keunggulan seperti efisiensi operasional, akurasi data, dan kemudahan akses informasi. Dengan menerapkan sistem ini, perpustakaan dapat meningkatkan kualitas layanan, mengurangi beban administratif, dan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan data. Next. Oke, demikian presentasi dari kami mengenai database perpustakaan. Kami menyadari bahwa penyamaran kami masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami terbuka terhadap kritik dan saran membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.